back to Play Cinema Channel. Kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Dog's Journey untuk menemani kemageran kalian. Film yang rilis tahun 2019 ini merupakan sequel dari film Dog's Purpose yang tayang pada 2017. Film yang diadaptasi dari novel terlaris karya W. Bruce Cameron bercerita tentang seekor anjing yang diberi tugas oleh pemilik utamanya. Tugas apakah itu? Oke, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film ini dibuka dengan seekor anjing bernama Belly sedang bersama majikannya yang bernama Ethan dan Hannah. Ethan yang berprofesi sebagai peternak hewan selalu mengecek para ternaknya setiap pagi ditemani Belly. Di sela-sela waktu itu, Belly tak lupa mengajak Ethan untuk bermain tangkap bola kesukaan mereka. Ya, walaupun mereka sudah tak mudah melakukan itu lagi karena sudah sama-sama tua. Keluarga Ethan hidup bersama menantu dan cucu kecilnya di rumah. Sedikit informasi, anak Hannah yang bernama Henry meninggal karena kecelakaan saat istrinya sedang mengandung 8 bulan. Dan semenjak Henry meninggal, menantu yang bernama Gloria itu hidup bersama mereka sampai sekarang. Terlihat Ethan dan Hannah sangat menyayangi Cici atau cucunya itu. Di sini kita diperlihatkan bahwa Gloria sering lalai dalam menjaga anaknya. Pernah satu kali, Cici masuk ke kandang kuda karena ibunya lalai dalam mengawasi. Untung saja Belly masuk ke kandang sahabatnya itu dan menolong Cici. Kemudian Ethan membawa Cici keluar dari kandang setelah mendengar Belly menggonggong beberapa kali. Ethan yang kesal juga mengomeli menantunya. Terlihat Gloria juga kurang menyukai Belly karena mungkin dia sering jahil kepada dirinya. Di hari lain, saat dua orang yang saling menyayang itu sedang tiba-tiba Belly teriak karena Ethan memegang benjolan di perutnya. Merasa khawatir, paginya Ethan membawa Belly untuk periksa ke dokter. Semenjak itu, Ethan tak lagi minta ditemani Belly saat kerja karena dia tak mau anjingnya kecapean. Suatu hari, Gloria yang tersinggung dengan ucapan kedua mertuanya merasa kesal dan memilih untuk pergi dari rumah itu bersama Cici. Tentu Hannah sangat sedih karena berpisah dengan cucu kesayangannya. Kini di rumah hanya tinggal Ethan, Hannah, dan Belly. Kondisi Belly sekarang semakin memburuk. Tak mau anjingnya terus merasa kesakitan, akhirnya Ethan merelakan Belly untuk pergi dalam pelukannya. Dan sebelumnya, Ethan meminta tolong kepada Belly di kehidupan selanjutnya untuk menjaga Cici cucu kesayangannya dimanapun dia berada. Belly yang pendengarannya semakin tidak bagus, kurang mengerti kata apa yang diucapkan Ethan. Akan tetapi dia paham apa maksud yang disampaikan majikan kesayangannya itu. Dokter yang dipanggil Ethan kemudian menyuntik Belly agar tidak merasakan sakit lagi. Dan dalam waktu yang tak lama, dia pun meninggal. Kini Belly terlahir kembali menjadi seekor anjing betina bernama Molly. Terlihat di penampungan, satu persatu saudaranya dibawa oleh seseorang. Dan sekarang hanya tinggal Molly dan Roxy kakaknya di sana. Suatu hari terlihat Roxy akan diadopsi oleh seseorang. Nah, Molly yang ada di lantai atas merasa tak asing dengan bau anak kecil yang ada di bawah sana. Dia ingat bahwa anak kecil itu adalah Cici. Tak mau mengingkari janji kepada Ethan, Molly langsung menemui Cici. Di sana, Roxy diadopsi oleh Trent yang merupakan sahabat Cici. Nah, Cici yang suka anjing juga ingin mengadopsi Molly. Dia berkata kepada pemilik penampungan, sebut saja Bu Ima, bahwa ibunya nanti akan menelpon Bu Ima. And finally, akhirnya dia berhasil mengadopsi Molly setelah mendapatkan bantuan dari Trent. Tahu sendiri kan ya, Gloria atau Ibu Cici bukanlah orang yang menyukai anjing. Membuat Cici yang pulang dari tempat Bu Ima masuk dengan hati-hati agar tidak ketahuan ibunya. Just for info, ibunya sekarang adalah seorang penyanyi. Di dalam, Molly membuat kekacauan hingga kamar Cici berantakan. Terlihat dia juga
Asu pancan asu. Dia pipis di kasur. Molly, no! CJ! Terdengar Gloria memanggil CJ dari luar kamar. CJ kemudian menyembunyikan Molly di lemarinya. Untung saja Molly mau diajak kerja sama. Malamnya melihat ibunya pergi berkencan dengan kekasih barunya, CJ langsung melancarkan aksinya untuk berpura-pura menjadi ibu CJ dan menelpon Bu Ima. Tentunya dengan bantuan Tren. Di panggilan suara, dia berkata dirinya sangat senang mengadopsi anjing ini. Dan gak nihil, berkat bantuan dari Tren, dia berhasil mengelabui Bu Ima. Paginya, mereka berdua bermain di taman bersama Molly dan Roxy. Di sana, Roxy lumayan susah mengerti saat diajari oleh Tren, berbeda dengan Molly yang emang sedari dulu sudah terlatih. Namun kali itu, CJ memberi satu kata yang tak dimengerti dirinya, pau. Molly tak mengerti harus berbuat apa ketika CJ mengucapkan pau. Setelah random aja dia ngangkatin tangannya, ternyata valid no debat lur. CJ senang melihat anjingnya mengerti apa yang diperintahkannya. Di rumah, Molly lagi-lagi membuat kekacauan di kamar. Malamnya CJ yang ketakutan karena ada hujan petir pergi ke kamar ibunya. Namun ternyata ibunya tak berada di kamar. Untung saja ada Molly yang menemani dia semalaman. Paginya mereka yang belum bangun didatangi ibu CJ. Dia memarahi anaknya karena membawa anjing ke rumah dan menyuruh dia untuk membuang Molly. Namun CJ yang cerdik mengancam akan melaporkan bahwa ibunya sering meninggalkan anaknya sendirian hampir setiap malam, bahkan saat hujan petir kepada gurunya. Dan cara itu pun berhasil membuat ibunya meng-ACC dia untuk memelihara Molly. CJ dan Molly kemudian ke kamar. Di sana CJ bermain gitar. Hingga terlihat CJ telah menjadi gadis remaja yang pandai bernyanyi dan bermain gitar. Cantik juga Sampai remaja, persahabatan CJ dan Tren terus berjalan dengan baik. Hingga suatu malam, saat CJ yang akan ke minimarket bertemu dengan Shane. Semenjak itu mereka semakin dekat dan mereka pun berkencan. Tapi Shane bukanlah orang yang baik. Terlihat dia juga membawa CJ ke tempat ajeb-ajeb. Di sana CJ dan Molly merasa tak nyaman. Tak lama datang petugas keamanan dan menangkap orang-orang di sana termasuk CJ dan Shane. Terlihat Molly juga dibawa ke tempat penampungan. Untung saja paginya Tren menjemput Molly dan membawanya ke CJ. Tren yang sedang duduk mendengarkan CJ yang berkata dirinya akan mengikuti program pelatihan anjing untuk mendeteksi kanker. Mungkin itu terdengar aneh, namun setidaknya dia bisa membawa Molly bersamanya. Setiap hari mereka berlatih didampingi coachnya, dan beberapa hari kemudian Molly berhasil mendeteksi seseorang yang terkena kanker. Suatu hari, Ethan dan Hannah datang ke rumah menantunya. Dia membawakan oleh-oleh untuk cucu kesayangannya. Di dalam, Molly yang mencium bau yang sangat familiar baginya langsung keluar dan menghampiri Ethan. Dia terus menggonggong dan menggigit ekornya sambil berputar agar Ethan tahu bahwa itu adalah Belly. Dan usaha Molly berhasil dong. Ethan mengerti bahwa itu adalah Belly, anjing kesayangannya. Namun di sana, Hannah sedih karena menantunya tak mengizinkan dia bertemu dengan cucunya. Ethan yang akan kembali pulang mengingatkan Belly untuk tetap menjaga cucunya sambil menaruh oleh-oleh yang dia bawa di depan pintu. Di tempat lain, saat Molly sedang bersama CJ, mereka didatangi Shane. CJ yang tak suka dengan Shane semenjak kejadian kemarin pun langsung lari bersama Molly. Di rumah juga terlihat ibunya sedang mabuk karena dicampakkan oleh kekasih barunya. Lalu CJ mengatakan hal yang sedang dirinya alami. Namun ibunya tak membela CJ, melainkan malah bertanya dia telah membuat kesalahan apa kepada Shane. CJ sangat kesal ibunya berkata seperti itu. Dia yang memang sudah tak nyaman lagi dengan ibunya, kemudian berpikir akan tinggal sendiri dan meminta uang asuransi yang ayahnya siapkan untuk dirinya ke ibunya. Di mobil, CJ menangis mengetahui uang asuransi itu habis dipakai ibunya untuk hal-hal yang tidak penting. Baru pertama kali ini Molly melihat CJ sedih seperti ini.
Terlihat Shane lagi-lagi mengganggu CJ, membuat CJ kecelakaan karena tak terkendali saat menyetir. Di sisi lain, Shane yang melihatnya langsung pergi dengan muka wagunya. Toksit banget sumpah itu makhluk. Maksudnya apa sih Bambang? Lanjut, untungnya CJ dapat selamat, namun tidak dengan Molly. Akibat kejadian itu, dia meninggal untuk yang kedua kalinya. Kini Belly terlahir kembali menjadi seekor anjing yang bernama Big Dog. Ya mungkin karena tubuhnya yang besar dan keker, jadi Joe atau pemiliknya sekarang menamai itu. Terlihat Joe yang bekerja di minimarket juga menyayanginya. Hingga suatu hari, Big Dog yang sedang rebahan di samping pintu mencium bau yang familiar menurutnya. Ternyata itu adalah CJ. Dia sangat senang melihat CJ ada di sini. Lalu Big Dog memberi salam paunya kepada CJ membuat Joe heran. Saat CJ pergi dan akan melanjutkan perjalanannya, Big Dog terus mengejarnya. Berhari-hari Big Dog terus menunggu CJ datang lagi. Dia menunggu sangat lama hingga dia tua dan meninggal untuk yang ketiga kalinya. Sakne yo, mati urip. Lanjut dan lagi-lagi Belly dilahirkan kembali. Kali ini dia menjadi seekor anjing jantan yang gemoy bernama Max. Di kehidupannya sekarang, dia yang bertekad harus menemukan CJ, menggigit semua orang yang akan mengadopsinya di pameran sampai CJ datang ke sini. Hingga suatu hari, CJ yang lewat ke tempat itu, Max mencium bau CJ. Max yang sedang dipindahkan oleh seseorang langsung kabur. Dia terus mengejar CJ sampai bertemu di dalam lift. Oh, finally! CJ kemudian melihat slayer yang Max pakai dan mengembalikannya ke pameran itu. Akan tetapi, karena CJ terlanjur suka dengan Max, dia memutuskan untuk mengadopsinya. CJ kini tinggal bersama pacarnya yang bernama Barry. Dia juga mempunyai anjing bernama Buck. Di dalam rumah, CJ mengenalkan Bugs dengan Max. Untung saja mereka akur. Paginya, CJ yang bekerja sebagai pengasuh anjing di apartemen berjalan menuju keluar. Namun di sana tiba-tiba Max lari dengan kencang seperti sangat ingin menghampiri seseorang. CJ pun mengikutinya sambil membawa anjing-anjing lain. Ternyata Max membawa CJ ke depan apartemen Trent. Mereka sama-sama kaget bisa bertemu di sini. Trent berkata dirinya belum lama pindah di sini. Di dalam, CJ happy. Terlihat Max juga mencari Roxy sahabatnya dahulu, namun ternyata tidak ada di sana. Baru pertama kali ini Max melihat CJ tertawa. CJ dan Trent kemudian membuat janji untuk double date. Di lift, CJ memasang muka tidak happy-nya lagi. Nah, si Max yang peka berinisiatif untuk mengusir Barry dengan cara mengincinginya. Tak hanya itu, dia juga menggigit-gigit sepatunya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia pup sampai terinjak oleh Barry. Wislah, rak karuan pokoknya. Akibat ulah Max, Barry marah kepada CJ. Dan CJ yang tak mau disalahkan memilih keluar meninggalkan apartemen itu bersama Max. Berkali-kali dia pindah tempat penginapan. Suatu hari saat CJ dan Max sedang berjalan-jalan, mereka melihat Trent sedang bersama pacar dan anjingnya. CJ yang malu memilih untuk umpet. Berbeda dengan Max yang tak mendengarkan ucapan CJ, dia malah berlari mengejar Trent. Setelah berkenalan dengan pacar Trent, CJ kemudian menceritakan hal yang sedang dia alami. Trent yang dari kecil emang orangnya sudah baik, mengajak CJ untuk sementara tinggal di apartemennya. Tentu saja hal itu membuat pacarnya yang bernama Liesel cemburu. Terlihat juga Liesel mengejek CJ karena pekerjaannya yang tak jelas. Di hari berikutnya, saat Trent pulang kerja, Max langsung mendekatinya. Di gendongan Trent, Max mencium sesuatu yang dia kenal sejak dirinya menjadi Molly. Max kemudian turun dan memposisikan badannya untuk memberitahu kepada CJ bahwa Max terkena kanker. CJ yang melihat agak khawatir dan mengusulkan Max yang mengeluh kecapean sejak pindah ke New York untuk periksa ke dokter. Hari berikutnya, Trent mengumpulkan pacar dan sahabatnya. Di sana dia berkata kepada dua orang terdekatnya bahwa dirinya terkena kanker.
Dokternya mengatakan dia harus melakukan beberapa proses kemo. Nah, pacarnya yang mendengar kabar duka itu berkata dirinya tak siap merawat Tren dan memilih untuk meninggalkannya. Berbeda dengan si C, dia justru mau merawat sahabatnya. Kini terlihat Tren telah melakukan beberapa proses kemoterapi sehingga kepalanya botak. Terlihat juga kaki Max sakit karena sering digigitinya, membuat si C memasangkan corong leher untuknya. Beberapa hari kemudian, saat si C dan Tren sedang menonton TV bersama, Tren ditelepon dokternya yang berkata Tren telah sembuh dari kanker. Tentu hal itu membuat dirinya dan si C merasa senang. Di taman, si C kemudian bercerita bahwa ibunya akhir-akhir ini sering mengirimi pesan dan berkata dirinya akan ke New York. Tren kemudian menenangkan si C. Dia berkata karena sahabatnya ini sudah menemani dirinya melewati proses kemo, jadi Tren juga akan membantu si C. Di sana terlihat si C dan Tren saling menyukai. Selang waktu yang tak lama, Gloria atau ibu si C datang. Di pertemuan ini terlihat ibunya berperilaku lebih dewasa dari biasanya. Kini dia tidak seperti dahulu lagi. Gloria juga mulai mau menerima Max. Di sana dia mengatakan kepada anaknya bahwa dirinya bukanlah ibu yang baik. Dirinya memohon kepada si C agar dia diberi kesempatan untuk menjadi ibu yang berguna untuk anaknya. Kemudian dirinya memberikan beberapa surat yang suaminya berikan kepadanya sebelum meninggal kepada si C. Di rumah si C membaca surat itu satu persatu. Kini si C mulai berani untuk perform di sebuah kafe ditemani Tren dan Max. Tren yang senang melihat penampilan si C berniat akan memberi hadiah untuknya dan Max. Tren kemudian membawa si C ke rumah kakek dan neneknya. Max sangat senang Tren telah membawa dirinya ke sini. Dia kemudian berlari menuju pintu rumah Ethan dan langsung memanggilnya. And finally, Annyeong. Hana sangat senang bertemu dengan cucunya. Terlebih dengan Ethan, dia juga senang ditambah dirinya juga bertemu kembali dengan Belly, anjing kesayangannya. Di dalam rumah, Ethan dan Hana menunjukkan album foto kepada si C dan Tren. Ethan juga mengatakan bahwa anjing itu adalah Belly. Lalu Hana menceritakan kepada cucunya dan Tren jika Belly adalah anjing si kakek ketika dia masih kecil. Dia bilang Belly selalu kembali sebagai anjing lain. Dan sekarang kakek si C berpikir Max adalah Belly. Ethan kemudian membuktikan kepada cucunya bahwa Max adalah Belly. Dirinya yang sudah tua berusaha untuk jongkok dan melempar bola kesayangannya dengan Belly. Setelah bola itu dilempar, Max atau si Belly langsung mengejarnya. Tentu si C sangat takjub dengan apa yang dia lihat. Dirinya pun langsung berpikir berarti Max juga adalah Molly. Dia langsung lari mencari Tren yang ada di tepi danau. Si C mengatakan kepada Tren Max adalah Molly. Itulah mengapa Max tahu saat Tren sakit. Dia mengatakan Max menyatukan mereka. Buktinya dia menemukan mereka bahkan menyelamatkan hidup Tren. Dan kini si C menyadari semua ini adalah agar mereka bersama. Mereka kemudian mengutarakan cintanya masing-masing. Dan akhirnya mereka pun berpacaran. Beberapa tahun kemudian, si C yang mengandung kemudian mempunyai seorang anak yang sangat gemoy. Terlihat si C dan Tren juga membawa anaknya ke rumah cicitnya. Terlihat Gloria juga sesekali datang ke rumah cucunya. Suatu hari, Ethan yang semakin tua kemudian meninggal dunia. Dan kini, Max yang sudah tua juga kondisinya semakin melemah. Dan tak lama kemudian, Max meninggal di pelukan si C. Max berjalan melewati ladang luas dan terlihat berubah menjadi Big Dog, Molly, hingga Belly. Dia yang sekarang menjadi Belly berlari sangat kencang hingga bertemu dengan pemilik utamanya yaitu Ethan. Menurutnya mencintai manusia adalah tujuannya dan mencintai mereka selamanya adalah pahala untuknya. Film pun selesai.